Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Sofi dari kelas D2215 dengan NIM D222021033329. Di sini kita melakukan podcast dan topik podcast kita hari ini adalah pandemi COVID-19 yang tak kunjung hilang. Narasumber yang akan menemani podcast kita pada kali ini ada Ibu Sri Cahyawati. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Topik pembicaraan kita hari ini adalah pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia nih. Kira-kira apa pendapat Ibu tentang pandemi ini sih? COVID-19 ini adalah mutan virus baru aktif yang disebabkan oleh SARS-CoV yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab pandemi virus SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejala dari kedua virus ini sama. Namun angka kematian virus SARS yang pertama itu 9,6%, lebih tinggi dari COVID-19 yang 5%. Perlu diingat juga bahwa COVID-19 penyebarannya lebih cepat dibandingkan SARS. Coronavirus atau COVID-19 ini merupakan virus tergolong baru dan sifatnya sangat mudah menyebar atau menular kepada orang-orang yang mempunyai kekebalan tubuh rendah atau lemah. Contoh utamanya yaitu lansia, anak-anak kecil, dan orang-orang yang pernah memiliki catatan medis yang sebelumnya seperti penyakit jantung, paru-paru, kanker, atau diabetes yang bisa terindikasi mengalami sakit lebih parah apabila sampai terjangkit virus ini. Bagaimana sih awal mula seseorang bisa terinfeksi virus ini? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar dari orang-orang melalui tetesan kecil atau droplet yang dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja. Bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita lain. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang lain. Droplet tersebut dapat juga jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, dan orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau membersihkannya dengan alkohol. Gejala penyakit virus ini itu apa aja sih Bu? Gejala umumnya berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya. Kalau boleh tahu tindakan yang tepat ketika seseorang terjangkit virus ini itu seperti apa aja ya Bu? Tindakannya penjangkit bisa melakukan isolasi mandiri. Langkah-langkahnya yaitu satu, selalu memakai masker, yang kedua, selalu jaga jarak dan cuci tangan,
Yang ketiga, setiap pagi berjemur di bawah matahari. Yang keempat, selalu mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, yang kelima itu berolahraga. Apakah ada efek samping dari seseorang yang terjangkit virus ini? Untuk efek samping setelah terjangkit COVID-19, setelah sembuh dari penyakitnya biasanya mengalami beberapa efek kesehatan. Efek ini termasuk badan sangat lemas, susah berpikir, sampai gangguan stres pasca trauma atau biasanya disebut dengan PTSD. Efek COVID-19 setelah sembuh dari penyakit ini terkadang diperparah dengan efek kesehatan mental dari isolasi, masalah ekonomi saat terinfeksi COVID-19, dan sebagainya. Sejumlah penderita COVID-19 gejala berat setelah sembuh terkadang merasakan efek multi organ atau kondisi autoimun. Efek multi organ tersebut bisa mempengaruhi sebagian besar sistem tubuh, termasuk jantung, paru-paru, ginjal, kulit, dan otak. Nah, apakah virus ini sudah ada obatnya, Bu? Untuk saat ini virusnya masih diteliti oleh para ahli, jadi belum ada obatnya. Namun virus ini bisa dicegah dengan vaksin. Kalau boleh tahu, apa itu vaksin? Dan jika dapat mencegah virus ini, lalu seperti apa cara kerjanya? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme dari virus itu sendiri yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Terus, apakah vaksin sudah masuk di Indonesia, Bu? Sudah, dan banyak jenisnya. Ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan yang terbaru itu Johnson Johnson yang sekarang masih diberikan kepada masyarakat, yaitu vaksin jenis Sinovac. Untuk memaksimalkan pencegahan virus ini, pemerintah mewajibkan masyarakat mendapatkan 2 dosis. Untuk informasi penting, diharapkan masyarakat yang baru saja sembuh dari COVID-19 mendaftar atau mendapatkan vaksin setelah 3 bulan. Karena pada pasien COVID-19 setelah 3 bulan usai dinyatakan sembuh, mereka masih memiliki kekebalan dalam tubuh. Namun setelah 3 bulan, kekebalan dalam tubuh akan menurun. Wah, sangat bermanfaat sekali ya topik pada podcast kali ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk podcast pada kali ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi sebanyak 2 dosis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.